Rekam jejak prosesi pemilihan pemangku oleh umat Hindu Poso, Sulawesi Tengah. Bersama saya Tirta Pekan Selobi Omnivora. Tentu hanya di Selobi Omnivora Channel. Pemirsa, barangkali banyak yang bertanya, bagaimana agama Hindu bisa masuk ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah? Sejak tahun 1960-an, Pulau Sulawesi adalah salah satu pulau penerima transmigran dalam program transmigrasi yang dijalankan oleh pemerintah. Sebagian besar transmigran yang dipindahkan berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Terkait hal itu, pemerintah menempatkan para transmigran tersebut di beberapa daerah seperti Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi, dan Kabupaten Motong. Saat ini, agama Hindu dianut oleh 9.739 jiwa di Poso, membuat Hindu sebagai agama terbesar ketiga di Poso setelah agama Kristen dan Islam. Wilayah Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, dan Pamona Barat merupakan basis populasi warga yang beragama Hindu. Pada tahun 2010 hingga 2014, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali menunjukkan bahwa Kabupaten Poso menjadi daerah yang paling banyak menjadi tujuan transmigrasi. Sebagian besar calon transmigran berasal dari Kabupaten Buleleng dengan jumlah 1.838 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Tabanan dengan jumlah 192 jiwa, serta Kabupaten Karangasem dengan jumlah 132 jiwa. Migrasi ini dilakukan didasari oleh keinginan untuk mendapatkan tanah dengan kadar kesuburan yang lebih baik dari yang masih belum diolah. Untuk mampu bertahan di wilayah yang baru, para migran dari Bali ini memutuskan untuk hidup secara berkelompok. Di tengah rasa senasib dan sepenanggungan itu, maka para transmigran ini berkumpul dalam suatu wahana atau wadah keagamaan, yakni Pura Agung Jagatnata Stana Narayana yang merupakan pura terbesar di Kabupaten Poso dan merupakan lokasi pusat dari perayaan Hari Raya Nyepi yang diadakan setiap tahunnya. Eksistensi Pura Agung Jagatnata Stana Narayana adalah sebagai tempat persembahyangan setiap hari, sebagai tempat persembahyangan hari suci agama Hindu, dan juga tempat untuk melaksanakan upacara piodalan, serta berbagai kegiatan agama Hindu di Kabupaten Poso. Selain Pura Jagatnata tersebut, juga ada Pura Dalam Amerta Nadi Pedalembara Poso yang akhir tahun lalu mengadakan pemilihan pemangku di wilayah tempat suci itu. Pemangku adalah pelayan Ide Sang Hyang Widiwasa, hendaknya dipilih dari umat yang memiliki budi luhur, moral, dan mental yang tinggi. Seorang calon pemangku hendaknya memiliki jiwa pengabdian yang tulus dan ikhlas, serta selalu siap untuk ngayah tanpa memikirkan imbalan apapun. Jabatan pemangku seyogianya tidak dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kelemahan pribadinya yang sesungguhnya kurang baik sehingga dapat menjadi orang terpandang di masyarakat. Untuk itulah, dalam proses menetapkan seorang menjadi pemangku tidaklah sembarangan.
Yang boleh dipilih menjadi pemangku adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat. Di samping harus sehat secara rohani, mereka juga harus sehat jasmani. Tidak cedek angge, cacat, bisu tuli, atau sakit-sakitan. Sehat secara fisik ini sangat diperlukan, karena seorang pemangku seringkali harus bekerja di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggalnya atau harus bekerja sampai larut malam. Di samping itu, menurut Dr. Andes Iketetuiane yang diunggah Bali Post 29 Oktober 2003, mereka yang akan dipilih atau ditunjuk menjadi pemangku semestinya tidak mempunyai kebiasaan atau perilaku buruk sabte temire. Yaitu 1. Dana, suka mabuk karena kekayaannya. 2. Guna, suka mabuk karena kepandaiannya. 3. Surupa, suka mabuk karena keindahan rupanya. 4. Kuliner, suka mabuk karena kebangsawanannya. 5. Yawana, suka mabuk karena kemudaan usianya. 6. Kasuran, suka mabuk karena keberaniannya. Dan 7. Sura, suka mabuk karena minuman keras seperti tuak, arak, bir, narkoba, dan lain-lain. Adapun mereka yang mabuk dan arogan karena hal-hal yang termasuk dalam sabte timire tersebut tidak selayaknya ditunjuk sebagai pemangku. Artinya, kalau ketujuh kemabukan di atas dapat dihindarkan, barulah orang itu dapat disebut sebagai orang yang telah memenuhi syarat. Seseorang yang telah mencapai keadaan rohani yang bebas dari kemabukan itu dinamakan orang yang mahardika. Artinya, orang yang bebas dari kemabukan, orang yang bijaksana, suci, dan berbudi luhur. Tegasnya, sudah dapat melaksanakan pengendalian diri dengan baik. Dengan kata lain, jika seseorang belum dapat mengendalikan diri dengan baik, semestinya tidak ditunjuk menjadi pemangku. Bahkan orang itu harus tahu diri untuk tidak mencalonkan diri menjadi pemangku. Adapun tata cara pemilihan pemangku yang dipakai adalah dengan cara nyanjan, yaitu mempergunakan seseorang yang sedang kerauhan. Namun, pernah disampaikan oleh Ide Pandita Sri Begawan Dwi Jewarsena Wasandi pada syarat nomor 10/2000, cara ini sebaiknya tidak dipergunakan lagi. Hal ini karena sulit membuktikan bahwa orang itu benar-benar kerauhan Ide Batara. Diharapkan menggunakan cara yang lain yang lebih rasional dan sudah disahkan oleh PHDI, yaitu melalui pemilihan secara demokratis dengan cara penunjukan atas dasar kesepakatan bersama atau dapat juga dengan mempergunakan kewangan. Seseorang yang terpilih sebagai pemangku harus melakoni hidup sewajarnya saja dan selalu berpegang kepada ajaran-ajaran agama Hindu. Seorang pemangku yang masih remaja tidak ada hambatan bila ingin menikah. Namun, setelah upacara pewiwahan, ia dan istri atau suaminya harus mewinten ulang dengan tingkat ayaban yang sama dengan yang terdahulu atau dengan tingkat ayaban yang lebih tinggi. Di samping itu, orang yang terpilih menjadi pemangku seharusnya bersyukur karena telah terpilih menjadi pelayan Ida Sang Hyang Widi-Wasa, sehingga terbuka kesempatan luas baginya untuk di kemudian hari. Jika memenuhi persyaratan, akan menjadi orang suci. Untuk benar-benar bisa menjadi orang suci, tentu yang bersangkutan harus membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang agama, kerohanian, dan spiritual yang harus dapat diamalkan bagi kepentingan masyarakat luas. Dan pada akhirnya, upacara nyanjan di Pura Dalam Amartanadi pada Lembara Poso ini berjalan dengan lancar, seiring dengan pengharapan daripada masyarakat setempat. Nyanjan, prosesi untuk memohon kepada Ista Dewata atau Ide Batara Betari agar berkenan memberikan petunjuk dan izin dalam prosesi pemilihan pemangku secara niskala di pura itu. Pura Dalam Amartanadi pada Lembara Poso dan juga Pura Agung Jagatnata Stana Narayana di Kabupaten Poso adalah tempat pelaksanaan kegiatan agama Hindu di Poso.
kendala-kendala yang dihadapi dalam mempertahankan eksistensinya sebagai pura tempat bersembahyang di Kabupaten Poso, yaitu tempat atau lokasi pura yang berjauhan dari pemukiman umat Hindu. Ada pula waktu pelaksanaan persembahyangan yang bersamaan seringkali menjadi kendala. Kekurangan tenaga dalam ngaturang ayah, keamanan lingkungan pura yang belum maksimal, minimnya sarana dan prasarana, serta sumber dana yang belum jelas. Meski seperti itu, kerjasama dan kekompakan serta partisipasi seluruh warga Hindu yang ada di Poso selalu memunculkan kekuatan positif sehingga dapat melakukan seluruh ritual untuk Pura Agung Jagatnata Stana Narayana. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Majelis Tertinggi Umat Hindu Inyoman Sudiana di Poso. Saya Cerita Pakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.